Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya Endang Sasmita, guru mata pelajaran geografi, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Lampung. Saya akan menyajikan video pembelajaran kelas 11 IPS dalam materi persebaran daerah rawan bencana di Indonesia. Selamat menyaksikannya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas 11 IPS 5. Silakan. Belum siap untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, silakan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk hari ini? Dava sama Deta keterangannya sakit. Berarti ada semua ya, 11 PS, 5 yang tidak hadir, 2 yaitu Deta sama sakit. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita siapkan dulu. Semua sudah siap? Ya. Ditengok kanan kiri apakah ada sampah. Jika ada sampah, dipungut lalu dibuang ke tong sampah. Sudah? Ya. Oke. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai persebaran wilayah rawan bencana di Indonesia. Ya. Kalau yang kemarin kita mempelajari yang namanya jenis-jenis bencana alam. Jenis-jenis bencana alam ya. Manfaat dari kita pembelajaran hari ini, manfaatnya ya. Kalau kita lihat di sekeliling kita, manfaatnya banyak sekali, di mana kita bisa mengetahui yang namanya daerah-daerah rawan bencana alam di Indonesia itu daerahnya mana saja. Misalnya ada di Sumatera, daerahnya rawan bencana apa di daerah Sumatera, lalu di Kalimantan sudah direkod, lalu di Papua daerahnya di mana juga daerahnya rawan bencananya apa saja dan jenisnya daerahnya apa saja. Lalu tujuan dari pembelajaran kita hari ini
kita bisa mengetahui yang namanya daerah-daerah rawan bencana di Indonesia. Selanjutnya, hari ini kita belajar persebaran daerah rawan bencana Indonesia, tadinya, lalu tujuannya, kemudian kita bisa tahu daerah-daerah mana saja daerah rawan bencana. Itu tadi. Semua sudah pada kontennya masing-masing ya? Oke, kita lihat video di depan kalian ini ya. BNPB menggelar simulasi bencana dengan melibatkan masyarakat sekitar lereng Gunung Tambora. Ini juga dalam rangka upaya kita memberikan Oke, itu adalah sebuah gambaran sedikit mengenai terjadinya kalau daerah rawan bencana di Indonesia. Ya. Lalu untuk yang kita selanjutnya per kelompok ya sudah nantinya saya meminta mengidentifikasi dari yang namanya kita melihat video tersebut dan juga nanti saya tayangkan yang namanya materi. Nah, ini adalah sebuah materi pembelajaran kita hari ini. Untuk indikatornya sudah jelas ya, menganalisis penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi. Lalu ada tujuannya kita bisa mengetahui daerah-daerah rawan bencana di Indonesia. Nah, nanti di LKPD tersebut kalian ada yang mengidentifikasi, mencari permasalahan-permasalahan apa sih, misalnya di daerah Sumatera permasalahannya sering terjadi banjir itu apa permasalahannya, lalu di Pulau Jawa sering terjadi gempa permasalahannya apa, kalian mengidentifikasi ya dengan yang namanya di LKPD. Lalu nanti jika ingin semuanya ingin bertanya silakan di kelompok tersebut didiskusikan. Oke? Tetap di kelompok tersebut saja, hanya mengidentifikasikan saja. Silakan. Di sini aja. Siapa yang baca?
kelompok 3 temanya daerah mana? Kalimantan ya. Temanya kelompok 3 itu daerah Kalimantan. Jadi kalau perhatikan lalu nanti boleh kalian bertanya dengan kelompok 3. Kita kurang paham. Oke, silakan. Indonesia secara geografis terletak berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Pertemuan tiga lempeng tektonik di dunia, lempeng Indonesia, Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh sebab itu, Indonesia termasuk negara rawan dilanda bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, hingga tsunami. Provinsi yang rawan gempa bumi di Indonesia yaitu Kepulauan Riau, Kepulauan Babel, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Bali, dan Papua. Gunung-gunung yang ada di Indonesia yaitu Gunung Sinabung, yaitu berada di Sumut, Sumatera Utara. Gunung Merapi ada di Jawa Tengah. Anak Krakatau ada di Lampung. Gunung Kerinci ada di Sumatera Barat. Gunung Slamet ada di Jawa Tengah. Gunung Semeru ada di Jawa Timur. Gunung Agung ada di Bali. Gunung Kalimutu ada di NTT. Gunung Lakon ada di Sulawesi Utara. Gunung Rinjani ada di Maluku. Gunung Rinjani ada di Nusa Tenggara Barat, dan Gunung Gamalama ada di Maluku. Oke, itu dari kelompok 3. Silakan yang ingin bertanya. Saya Bunga Putri Sandendrum dari kelompok 4 izin bertanya. Di Pulau Kalimantan pasti terjadi bencana alam seperti yang dipaparkan oleh Surya Prima. Bagaimana cara menanggulangi bencana alam yang terjadi di Pulau Kalimantan? Terima kasih. Bagaimana cara menanggulangi bencana alam di Pulau Kalimantan? Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Boleh yang menjawab selain Surya tidak apa. Izin menjawab pertanyaan Bunga. Cara menanggulangi yaitu 1. Menganalisis jenis dan sebaran wilayah rawan bencana. 2. Mengkaji sejarah atau peristiwa bencana alam yang pernah terjadi sebelumnya. 3. Menentukan zona dan tingkat bahaya dalam bencana. 4. Menentukan elemen yang paling rawan terkena bencana alam. 5. Memperkirakan resiko kerusakan akibat bencana alam. Oke, itu jawabannya dari Surya. Bunga, apakah sudah puas dengan jawabannya Surya? Sudah paham? Saya ulangi kembali bahwa yang namanya upaya untuk menanggulangi bencana alam salah satunya adalah dengan menganalisis sejarah dunia. Jadi maksudnya seperti itu. Jika yang kita berada di dataran tinggi, rawan daerahnya bencana alamnya apa? Bilang? Nah, ketika kita berada di daerah tersebut, kita lihat sejarahnya. Apakah daerah tersebut sering terjadinya longsor sejarahnya dahulunya? Apakah terlalu sering? Berarti kalau sudah terlalu sering, berarti untuk yang penempatannya masyarakat yang manusianya berarti harus pindah ke lokasi. Jadi kita lihat sejarahnya dulu, ya. Lalu ada yang namanya zonasinya, ya, di zonanya. Apakah di daerah tersebut ada zona yang sering terjadi gempa bumi, ya, lalu sedang, tinggi ataupun kurang, ya. Jadi ada upaya-upaya dulu kita mengetahui, ya. Lalu juga
juga daerah tersebut apakah intensitas yang namanya bencana alamnya tinggi atau tidaknya kita harus mengetahui tadi ya. Dan juga kita juga sebagai manusia kita juga harus cinta terhadap alam itu sendiri. Kalau alam sudah yang namanya cinta terhadap manusia, otomatis alam juga cinta terhadap manusia. Tetapi kalau dengan tingkahnya manusia, contohnya membuang sampah secara sembarangan, akan terjadinya yang namanya banjir. Itu ulah dari manusia. Otomatis alam pun akan merasa terganggu. Ya, muncullah yang namanya bencana alam, yaitu banjir. Nah, seperti itu ya. Dari Kalimantan. Oke, untuk kelompok selanjutnya investasi, silakan Dimas. Dimas, temanya pulau mana? Pulau Papua. Pulau Papua. Oke, Papua ya. Silakan nantinya yang bertanya kepada Berdasarkan video di atas, jelaskan mengapa wilayah rawan tsunami hanya berada pada garis-garis pantai tertentu. Turunkan pada kolom bawah, karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti gempa bumi di bawah laut, letusan gunung berapi, longsor bawah laut, hantaman meteor. Apakah di Papua sering terjadi gempa bumi? Karena wilayah Papua Barat merupakan daerah yang rawan gempa bumi dengan tingginya aktivitas kegempaan di daerah tersebut. Wilayahnya sesaat paling aktif. Tuliskan mengapa Indonesia menjadi negara yang rawan mengalami bencana dan sisi positif dari bencana berdasarkan video yang sudah kalian saksikan tersebut dengan cara mengeklik pada kotak di bawah ini. Karena secara geografis tetap berada di kawasan ring of fire atau cincin api positif, pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, lempeng Indo-Australia, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik. Oleh sebab itu, Indonesia termasuk negara rawan dilandai bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, hingga tsunami. Wilayah rawan bencana gempa bumi di Indonesia yaitu ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Sulawesi Tenggara, Jogja, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Sumatera Utara. Ada yang ingin ditanyakan? silakan. Nama saya Nandegara Saputra dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah di Papua sering terjadi gempa bumi? Berikan alasannya. Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Karena wilayah Papua sesat paling aktif. Karena kenapa? Ayo, silakan dijawab, Eva. Izin menjawab pertanyaan dari Nanda. Karena wilayah Papua itu wilayah sesar yang paling aktif dari beberapa wilayah. Baik, terima kasih. Jadi di Papua itu di Papua sering terjadi yang namanya bencana alam yang paling tidak kita alami apa? Gempa bumi. Ternyata di Papua itu sering terjadi yang namanya gempa bumi karena daerah tersebut apa tadi? Daerah yang namanya sesar paling aktif, yaitu pergerakan lempeng yang paling aktif di daerah tersebut, yaitu di situ ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Pertanyaan. Oke, silakan yang ingin ada yang
bertanya mengenai pembelajaran hari ini atau materi atau mengambil kesimpulan. Ini ada soal penilaian kognitif, silakan kalian kerjakan individu. Soalnya pilihan enggak ganda. Silakan kalian kerjakan soal ini ya. Ini adalah soal setiap ganda dengan yang bertemakan sesuai dengan tema kita, daerah rawan bencana di Indonesia di mana saja. Oke, silakan. Sudah? Sudah. Silakan sekarang dikumpulkan. Sekali lagi ya, untuk yang namanya kesimpulan kita hari ini, silakan yang ingin menarik kesimpulan hari ini. Oke, silakan Bunga. Saya Bunga Putri Sanjaya izin menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Pada dasarnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang ada di dunia yang sering terjadi bencana alam. Hal tersebut disebabkan karena letak geografis Indonesia berada di antara dua benua, sehingga dilalui oleh badai tropis. Alhasil, Indonesia rentan terhadap bencana. Salah satu bencana alam yang sering terjadi pada Indonesia, khususnya Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, adalah tanah longsor. Adanya pembangunan selama ini jarang sekali memperhatikan pembangunan berkelanjutan, sehingga secara tidak langsung merusak potensi alam yang ada. Daerah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana, baik akibat
akibat kondisi geografis, biologis, dan demografis maupun karena ulah manusia, daerah rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan banjir bandang, kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi, kawasan rawan cuaca ekstrim, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan, kawasan rawan tsunami, kawasan rawan gempa bumi, dan kawasan rawan kekeringan. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, itu adalah kesimpulan dari yang namanya pembelajaran kita hari ini ya, dimana kita hari ini bisa mengetahui oh ternyata daerah-daerah di Indonesia ini persebaran rawan bencananya itu berbeda-beda. Yang saya sudah jelaskan tadi, di mana jenis-jenis bencana alam itu juga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Ya. Di kehidupan sehari-hari saja, kalau kita lihat sering terjadinya banjir, pasti banyaknya yang namanya pembuangan sampah secara sembarangan. Pembuangan sampah sembarangan mengakibatkan yang namanya sering terjadinya banjir. Lalu yang kedua, sering terjadinya pembuangan sampah juga bisa diakibatkan yang namanya kerusakan tanah. Karena kalau contohnya pembuangan sampah plastik itu banyak tidak bisa terdaur ulang kembali oleh tanah. Mau dia berjuta tahun yang lalu tetap menjadi plastik ya, tidak bisa terurai. Beda lagi kalau misalnya dia seperti daun, mungkin dia bisa terurai menjadi tanah ya. Itu pelajaran hari ini. Apakah sudah paham semua? Menyenangkan tidak pelajaran kita hari ini? Menyenangkan pelajaran kita hari ini karena kita sudah belajar mengenai persebaran daerah-daerah rawan bencana. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya itu kita akan yang namanya persebaran flora dan fauna. Itu pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari yang namanya persebaran flora dan fauna di Indonesia maupun di dunia. Yang namanya persebaran daerah rawan bencana itu juga perlu kita waspadai, perlu kita ketahui. Misalnya kita di daerah Jawa, berarti daerah Jawa itu daerah rawan bencananya apa jenis-jenisnya sering terjadi di daerah Jawa tadi siapa ya? Nah, Laura, daerahnya kalau di Jawa daerahnya rawan bencananya apa aja? Contoh satu saja. Gunung Meletus. Kenapa sih di daerah Jawa sering terjadi gunung meletus? Oh, karena di daerah tersebut banyak yang namanya jenis-jenis gunung api yang masih aktif. Contohnya kalau di Jawa, satu gunung api yang masih aktif, Gunung Merapi. Sampai sekarang masih aktif ya? Kalau di Sumatera, ada yang terbaru-baru hari ini sekarang di Krakatau. Selain lagi yang baru erupsi, gunung apa yang baru erupsi? Merapi. Di mana itu? Sumatera Barat. Yang baru-baru ini mengalami erupsi ya. Apa saja sih yang keluarannya erupsi yang dikeluarkan itu berupa apa aja? Abu vulkanik, lalu ada lagi batuan kecil. Itu tadi ya. Dia yang dikeluarkan dari yang namanya erupsi itu tadi. Oke. Itu tadi ya dari yang namanya pertemuan kita. Besok kita melanjutkan materi selanjutnya dengan model pembelajaran yang berbeda lagi ya. Cukup pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihapus buat kita semua hari ini. Selamat pagi.
Amin.